各位听众好，欢迎大家来到灿烂时光医院沙龙，我是安妮，今天有带来一民公文学奖的印尼语有声书，让我们开始吧。Halo para pendengar semuanya, selamat datang di Brilliantem Podcast. Saya Ani, hari ini saya akan membacakan artikel dari Penghargaan Sastra Migran. Ler iler, Abdul Mubarak. Ler iler, tandure wong sumiler. Tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Kala kesejukan itu berhembus tak lain, tak bukan itu adalah kalam-kalam Tuhan yang menelisik masuk ke gendang telinga terdalam. Rindu yang tersekam akan gema panggilan membuatku tersiksa. Sudah akan menginjak tahun kedua dan masih akan ada 12 purnama lagi sampai bisa aku mengumandangkan dan mendengar merdu azan. Rasa kantukku masih menggelayut saat alarm jam weker meraung nyaring. Jam 2 dini hari, waktunya mengumpulkan potongan kemalasan dan menggantikannya dengan sepiring keberkahan. Ramadan keduaku di Taiwan, dengan perasaan carut-marut tak karuan, bayangan emak yang akan mengguyuhkan nasi hangat dan lauk ala kadarnya melintas berulang-ulang. Di hadapanku kini ada sepiring nasi dan sedikit abon ikan. Bismillah. Menu sahurku yang pertama kusantap juga. Puasa atau Bang Dul? Tanya temanku, satu bagian di pabrik. Insya Allah, panasnya aja kayak gini Bang. Belum lagi kerjaan kita yang lembur saja sampai jam 10 malam. Gak kuatlah Bang kalau aku puasa. Aku tersenyum kecil mendengar ucapan Hakim. Bayangan emak yang duduk di hadapanku dengan muka cemberut kembali melintas. Itu kejadian bertahun yang lalu. Kamu batal puasa tole? Tanya emak lembut tapi dengan suara yang dalam. Aku hanya mengangguk kecil dan tak berani menatap mata tajamnya. Kupandangi lantai tanah yang retak-retak, mengalurkan rekahan tak beraturan karena kemarau panjang. Emak tak memarahiku, tapi menyuruhku melanjutkan puasaku. Dengan terheran, sebagai bocah umur 7 tahunan, aku lanjutkan berpuasa. Setelah tadi minum segelas es teh manis yang menyegarkan. Taiwan sedang musim panas yang terhebat. Rasanya langit sudah seperti atap oven panggangan kue yang panas membakar. Udara juga pengap meninggalkan rasa kering di kulit dan tenggorokan. Jam makan siang yang menggoda saat semua melahap pientang dengan rakus. Ku ambil air kran membasuh muka untuk bersiap berdialog dengannya. Kuatkan aku melewati beberapa purnama lagi demi dia. Melewati hari pertama Ramadan, rasanya seperti melewati Sahara berpasir tanpa alas kaki dan disengat langsung matahari. Panas ini sudah sedemikian hebatnya sampai teman-temanku mengisi lambung mereka laksana onta. Semua takut menderita dan bergalon-galon air pun mengisi rongga-rongga tubuh mereka. Buka Bang, sudah jam 7 loh.
Suara Hakim mengagetkanku. Makasih Kim, tak ada nasi hangat dan segelas es teh bikinan emak. Hanya sepotong roti dan air putih untuk membatalkan puasa pertamaku. Tak apalah, bayangan saja roti ini adalah tempe mendoan emak yang enak. Sejenak berbuka di antara deru mesin dan pengapnya udara. Hari-hari berikutnya bertambah panas. Siang hari, muka rasanya terbakar dan tubuh lemas tak berdaya. Sungguh godaan terberat tahun ini untuk kuli pabrik dengan pekerjaan yang membutuhkan banyak keluar tenaga. Bertahan Dul, bertahan seperti dulu saat emak menyemangatiku. Sebentar lagi berbuka kok Le. Ayo jangan kalah Mas Setan. Jam 3 sore emak menyemangatiku saat aku sudah laksana buntalan kain tak bernyawa. Hanya teronggok di atas kasur. Jangan kalah Mas Setan Le. Rasanya suara emak membisikiku dan senyumku merekah detik itu. Itulah yang dinamakan penyemangat saat bayangan emak hadir. Aku laksana pelari maraton yang sanggup keliling dunia. Wanita hebat itulah adalah obor api abadi yang selalu menyulut api semangat. Ler iler, tandure wong sumiler, tak ijo royo-royo, tak senggo penganten anyar. Ponselku bergema. Assalamualaikum emak. Rindu itu menghadirkan derayan air mata saat ponselku bergema, dan itu adalah panggilan dari wanita yang paling kucinta. Puasa kan Le? Insya Allah puasa mak. Ojo kalah Mas Setan ya. Aku tertawa mendengar pesan emak yang itu. Sungguh pesan yang menguatkan. Aku kuat kok mak, tidak seperti bocah kecilmu dulu. Kuatku kini membaca karenamu, tapi rinduku padamu adalah titik terlemahku. Mak, aku kangen. Separuh jalan Ramadan di Terik Formosa telah terlampaui. Kerja berat yang kadang meninggalkan bekas luka di badan. Ini perjuangan. Tak ada kerja yang enak kan? Semua perlu proses dan usaha. Yang pasti seperti pesan emak, jangan kalah sama setan. Toh hanya menahan lapar pada setengah hari saja. Selama sebulan. Sedangkan 11 bulan lamanya kita bebas makan apa saja yang dihalalkan. Saat di Indonesia semua gembira menyambut Idul Fitri, aku meringkuk atas pembaringan seorang diri. Ponsel emak tidak bisa dihubungi beberapa hari ini. Saat bertanya pada saudara, mereka hanya mengabarkan ponsel emak sedang rusak. Padahal ingin sekali aku merasakan detik-detik menuju hari raya yang biasanya gembira. Ingin kecipratan sedikit saja rasa yang sudah 2 tahun ini hilang berganti bau dupa. Emak dan hari raya, aku kangen kalian. Dul, emak kangen. Suara itu lirih dan seakan terucap begitu dekat di telinga. Dul juga kangen mak. Setahun lagi Dul balik Indo. Seketika aku terbangun oleh bunyi alarm yang keras berulang-ulang. Jam 2 dini hari saat mengisi perut kecilku.
dengan sesuatu untuk bekalku melawan setan esok hari. Tetap sepiring nasi, tapi kali ini hanya dengan bawang goreng dan kecap. Ini adalah menu favorit emak kalau sudah tidak ada uang membeli tempe. Rasanya bawang goreng dan kecap ini begitu sedap walau berpadu nasi dingin. Karena rasanya bayangan emak menemani. Entah kenapa malam ini rasanya begitu dekat dengan wanita kesayanganku itu. Sampai ponselku berdering mengalunkan lagu Lir Ilir Kiai Kanjeng. Dul, emak meninggal. Rasanya bumi berputar laksana gangsing kayu. Tak ku dengar lagi apa kata Lek Sutris. Aku terisak pilu sekali sampai rasanya kiamat datang pagi ini. Di atas pusaramu setahun kemudian, aku tetap terisak pilu. Bayangan wanita kurus yang selalu menyemangati itu terkelebatan. Rasanya tetap tak percaya emakku sudah berbaring tak tenang di gundukan tanah di hadapanku. Padahal 3 tahun lalu, aku berjanji akan membawakannya lantai keramik putih untuk mengganti ubin tanah yang telah retak merekah. Hanya itu yang kau pinta saat pamitku ke Taiwan dulu. Dul, nanti kalau sudah pulang dari Taiwan, ganti lantai dengan keramik ya, agar emak lebih nyaman waktu sembahyang, katanya sambil tersenyum simpul. Emak nggak minta naik haji, godaku. Ganti lantai keramik wae, agar emak sembahyangnya kusuk, nggak takut ada kecoak lewat. Sedetik kemudian, kami terkekeh bersama. Keinginan yang begitu sederhana, tapi karena himpitan keadaan, aku terpaksa ke Taiwan untuk memenuhinya. Untukmu, emak, untuk wanita yang kucinta selamanya. Lagu Lir Ilir berkumandang dari radio 2 band tetangga saat azan duhur terdengar. Kalam-kalam ilahi yang telah lama hilang dan begitu kurindukan sembari mengingat senyum emak yang membias. Taiwan, 31 Mei 2016. Not le, panggilan anak lelaki dalam bahasa Jawa. Ojo, jangan, wae, saja.